Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita rangkai pada kesempatan pagi hari ini kecuali kata demi kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat Allah kita masih bisa membuka mata kita. Dengan nikmat Allah kita bisa menjadi hambanya. Dengan nikmat Allah kita bisa melangkahkan kaki kita berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita dipilih sehingga mendapatkan hidayah dan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya ingin meminta maaf karena keterlambatan pada pagi hari ini. Terjadi miskomunikasi, saya berpikir kajian dimulai jam 10, namun ternyata broadcast jam 9. Namun kalaupun demikian, saya pun tetap akan datang terlambat karena ada kecelakaan tadi di Tol Jor sehingga macet cukup panjang, macet cukup total sehingga qadarullah wa masyafa'al menghambat perjalanan sehingga baru bisa sampai di Bandung beberapa menit yang lalu. Jadi kalau jam 9 kayaknya tadi terlambat juga. Tapi qadarullah wa masyafa'al, semoga apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik untuk kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pernah mengungkapkan perasaannya. Beliau menyatakan, "Magirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, magirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu dengan istri-istri Nabi yang lain seperti kecemburuanku terhadap Khadijah. Subhanallah.
Aisyah cemburu dengan Khadijah. Aisyah istri Nabi yang paling muda, yang sangat cantik jelita, yang cerdasnya luar biasa, yang ribuan hadis ada di dalam otaknya, wanita yang sangat dibanggakan Nabi kita SAW, wanita yang dipilih oleh Nabi untuk menemani beliau di detik-detik terakhir kehidupannya, menyampaikan testimoni di atas. Magirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah merasa cemburu dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain seperti kecemburuanku terhadap Khadijah. Yang lebih aneh lagi, kata Aisyah, wa ma ra'aituha, aku enggak pernah ketemu dengannya. Aku tidak pernah berhadapan dengannya. Aku tidak pernah melihat secara langsung kecantikannya, wibawanya, auranya. Berbeda dengan Ummu Habibah, berbeda dengan Sofia, berbeda dengan Hafsah, berbeda dengan Ummu Salamah, berbeda dengan Maimunah, berbeda dengan Zainab, berbeda dengan istri-istri beliau yang lain atau wanita-wanita yang lain yang pernah beliau temui dan lihat dalam hidupnya. Khadijah saya nggak pernah lihat, kata Aisyah. Saya belum pernah melihat Khadijah. Wa ma ra'aituha. Saya nggak pernah lihat Khadijah. Tapi saya cemburu dengan Khadijah lebih besar daripada saya cemburu dengan Sofia. Kecemburuan saya kepada Khadijah itu lebih besar daripada kecemburuan saya dengan Ummu Salamah, dengan Hafsah, dengan Ummu Habibah. Allah. Jadi seperti apa sosok Khadijah? Sehingga wanita secantik, secerdas, semulia, sehebat, sepintar Aisyah benar-benar cemburu dengan beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penyebabnya, walakin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Karena Nabi SAW itu seringkali menyebut namanya dan menceritakan tentang dirinya. Jadi dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah lagi. Wa rubbama dzabaha syah. Dan terkadang beliau menyembelih. Thumma yaqta'uha a'dha'an thumma yab'atha fi sada'iqi Khadijah. Lalu dagingnya beliau potong-potong, lalu beliau kirim ke kerabat-kerabat Khadijah. Jadi pokoknya Khadijah disebut lagi, dikit-dikit Khadijah. Ada momentum apa yang diingat? Khadijah lagi. Ada makanan, kirim ke kerabat Khadijah. Karena lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Seakan-akan gak ada wanita lain di dunia kecuali Khadijah. Khadijah, 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 Khadijah. Nah begitu Aisyah mengatakan demikian, fayaqul innaha kanat wa kanat. Lalu Nabi membela Khadijah. Khadijah itu begitu dan begini. Beliau itu baik, cantik, hatinya tulus, ikhlas, dibanggakan. Sampai pada satu titik, wa kana li minha walad, dan aku mendapatkan anak dari beliau. Itu Aisyah sudah diam, tidak bisa bicara apa-apa lagi. Dan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan ruziktu hubbaha, aku diberikan anugerah untuk bisa mencintai Khadijah. Allahu akbar. Ruziktu hubbaha. Nabi tidak mengatakan karena saya cinta kepada Khadijah. Lihat gaya bahasa Nabi. Ruziktu hubbaha, aku diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa mencintai dia. Luar biasa. Wanita mana yang enggak langsung pingsan kalau dengar kata seperti ini?
Jadi mencintai Khadijah itu anugerah, bukan ketidaksengajaan. Bukan sebuah kecelakaan sejarah, kan begitu ya. Pak, kenapa Bapak nikah sama Bu Fulana? Kecelakaan sejarah Pak Ustadz. Masya Allah, kecelakaan sejarah. Saya juga bingung kenapa saya sama dia. Lihat bagaimana Nabi kita SAW. Ruziktu hubbaha. Ini lebih dalam daripada mengatakan saya cinta dengan Khadijah. Terkadang orang gak ngerti kenapa saya bisa cinta dengan dia. Bahkan kadang-kadang orang tuh gak mau cinta kepada seseorang. Mbak, kenapa sih Mbak? Udah lupain aja deh Mas Fulan. Saya juga bingung, saya gak tahu kenapa saya cinta sama dia. Padahal dia kasar sama saya, dia benci sama saya, dia gak mau lihat muka saya lagi, dia mencela saya, dia ngomongin saya di belakang. Tapi gak tahu saya cinta dengan dia. Saya juga sudah berusaha menghilangkan perasaan ini, tapi gak bisa. Ada gak orang seperti itu? Banyak. Antum mengangguknya dalam banget. Jadi banyak orang yang mencintai seseorang yang dia gak inginkan. Bahkan dia berusaha melupakan. Dan dia tersiksa dengan cintanya. Ada orang seperti itu. Iya tidak? Seseorang mencintai istri orang, itu kan tersiksa gimana? Mentok sudah, maju kena, mundur kena, gak bisa lagi. Istri orang, kalau suami orang masih bisa poligami, tapi kalau istri orang, udah, kartu mati sudah. Itu kan tersiksa. Bayangkan mau tidur ingat dia, mau makan ingat dia, mau nyuci ingat dia, mau masuk kamar mandi ingat dia, mau belanja ingat dia, padahal dia istri orang. Itu tersiksa. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW. Ruziktu hubbaha. Aku mendapatkan anugerah. Nabi loh yang mengatakan. Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Anbiya, Sayyidu Bani Adam, pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Pintu surga tidak akan dibuka oleh Allah kecuali diketuk oleh Nabi kita SAW. Lalu beliau mengatakan, aku mendapatkan anugerah untuk bisa mencintai dia. Ya Allah, seperti apa wanita yang satu ini? Seperti apa sosoknya? Nabi merasa beruntung bisa mencintai dia. Nabi merasa mendapatkan anugerah, mendapatkan nikmat, mendapatkan rizki dari Allah ketika bisa mengenalnya, hidup berdampingan dengannya. Terbalik. Kalau Khadijah mengatakan ini wajar, betul apa tidak? Wajar. Kalau Khadijah mengatakan Nabi, siapa yang gak mau jadi istri Nabi? Siapa yang tidak mau berdampingan dengan Nabi? Siapa yang tidak mau mendapatkan kehormatan dilamar oleh Nabi? Tapi Nabi yang mengatakan, ruziktu hubbaha. Aku mendapatkan anugerah dari Allah, bisa mencintai Khadijah, bisa hidup dengan beliau, bisa mendampingi beliau. Subhanallah. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Itulah nama yang akan bersama kita pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis di atas benar-benar menggelitik benak kita. Merangsang rasa penasaran di dalam hati kita, seperti apa sosok Khadijah? Mengapa manusia termulia merasa beruntung bisa mengenalnya, mencintainya, dan hidup berdampingan dengannya? Seperti apa sosok Khadijah? Sampai-sampai wanita termulia Aisyah radhiyallahu ta'ala anha benar-benar dibuat cemburu buta, padahal beliau gak pernah melihat Khadijah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang Khadijah, maka kita sedang berbicara tentang ibu kita. Hadirin, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibu mereka, ibu orang-orang beriman,
Ibu kita hadirin. Pagi ini kita akan berbicara tentang ibunda kita. Ya Allah, siapa yang gak tertarik bercerita tentang ibunya? Siapa yang tidak senang ketika seseorang memuji-muji ibunya di depan dia? Khadijah adalah ibu kita. Wa azwajuhu ummahatuhum. Berbicara tentang Khadijah radhiyallahu taala anha adalah berbicara tentang wanita terbaik, wanita termulia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sebaik-baik wanita di masa Bani Israel Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita di masa ini kata Nabi Khadijah. Khadijah itu sebaik-baik wanita yang langsung meluncur dari lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang dikatakan oleh Aisyah dalam hadis Muslim, lam yatazawwaj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat. Nabi tidak pernah menikah lagi ketika bersama Khadijah sampai Khadijah meninggal. Pernah dengar hadis ini? Kita tanya ibu-ibu di belakang. Pernah dengar hadis ini ibu-ibu? Ini kan hadis yang selalu dibawa ibu-ibu, biar suaminya gak poligami. Nabi itu gak pernah nikah loh. Waktu Nabi nikah dengan Khadijah, dengar loh Pak, ini hadis Muslim. Kita harus beriman sama hadis ini. Masya Allah. Saya agak heran dengan wanita-wanita yang menjadikan hadis ini sebagai senjata mereka. Saya lagi nggak ngomongin ibu-ibu. Kalau ibu-ibu beda di sini, tapi di sana gitu loh. Nah. Benar nggak? Banyak wanita kan bawanya hadis ini, ya kan? Iya. Karena kan kalau bicara Aisyah sudah itu skakmat, nggak bisa berkutik lagi. Tapi kan kalau Khadijah, Nabi nggak pernah poligami loh ketika menikah dengan Khadijah. Hadirin, tahu tidak? Justru kalau kita membaca penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar, kondisinya terbalik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini, hadis Muslim ini, dalilun ala idhami qadriha indah wa ala mazidi fadliha li'annaha adnathu min ghairiha. Hadis ini menunjukkan keutamaan Khadijah dan kehebatan beliau sebagai seorang istri, sehingga beliau itu bisa mengcover 3 madunya yang lain. Jadi ketika Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi gak butuh nikah lagi, karena menikah dengan Khadijah itu seperti dilayani oleh 4 istri. Subhanallah. Sehingga Nabi merasa gak perlu, komplit, all in. Loh, all in. Gak merasa. Jadi Khadijah adalah sosok seorang istri, ketika menikah dengannya orang gak butuh lain. Semuanya, servisnya, khidmatnya. Ingat, anak 6 loh. Anak 6. Itu dengan Nabi. Sebelum Nabi ada 3, 9. Tapi tidak pernah
melepaskan setiap detik kebersamaannya dengan Nabi SAW. Tidak pernah buat Nabi kecewa. Nanti kita akan jelaskan pelan-pelan. Tidak pernah membuat Nabi tersinggung. Semua kebutuhan Nabi di-cover semuanya. Seakan-akan ada 4 wanita di sana. Tidak ada yang seperti itu. Jadi seharusnya hadis ini bahan introspeksi ibu-ibu. Gitu loh. Kalau kita berharap suami kita nggak nikah lagi, gimana kinerja kita? Udah sama belum seperti Khadijah? Kan begitu. Kalau masih cemberut, masih ngambek kan, ya gimana mau pakai hadis ini? Khadijah nggak pernah cemberut, nggak pernah ngambek, nggak pernah mukul. Kalau lempar piring Pak Ustadz nggak pernah juga. Banting pintu nggak pernah. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi bukan hadis yang ditembakkan untuk poligami, bukan. Justru sebaliknya untuk evaluasi diri. Sudahkah saya seperti Khadijah? Sehingga suami saya gak tertarik melihat wanita lain. Aisyah, Khadijah bisa mengcover itu semua. Bisa mengcover. Bayangkan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Perlu kita camkan. Nabi SAW hidup 38 tahun setelah beliau menikah. 38 tahun. 38 tahun. Dan 25 tahun dari 38 tersebut itu hanya bersama Khadijah. Baru setelah itu dibagi rata dengan istri-istrinya. 25 tahun dari 38 tahun Khadijah yang melayani beliau. Dan yang perlu kita camkan, itulah masa-masa terberat Nabi SAW. Saya ingin bertanya, masa terberat Nabi ketika di Mekah atau di Madinah? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Dan itu bisa di-cover semua oleh Khadijah. Subhanallah. Maka Nabi gak menikah lagi. Itu keutamaan Khadijah. Semua kinerja dan semua tugas, semua kewajiban istri dia penuhi tanpa cacat. Tanpa cacat. Kita sedang berbicara wanita terbaik, hadirin. Tidak heran Nabi mengatakan wa khairu nisaiha Khadijah. Dan sebaik-baik wanita pada masa ini, pada masa siapa? Pada masa ini. Siapa yang ada pada masa itu? Aisyah, Fatimah, Saudah, wanita-wanita sahabiah. Dan yang terbaiknya adalah Khadijah. Kita nggak bicara wanita zaman sekarang, zaman Nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Dan bagaimana kisah beliau dengan sang Nabi? Kita akan bahas satu demi satu. Beliau adalah seorang wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Ilab dan seterusnya. Itu dari segi ayah. Dan ibunda Khadijah bernama Fatimah binti Zaidah. Dan nenek Khadijah dari pihak ibu bernama Hala binti Abdi Manaf. Dari sini kita bisa menarik pelajaran bahwa Khadijah bukan orang asing di mata Nabi SAW dan sebaliknya. Nabi bukan orang asing di mata Khadijah. Kenapa demikian? Karena dari jalur ayah Khadijah masih satu darah dengan Nabi SAW dan bertemu nasabnya di mana? Di mana? Di Qusay. Dan dari pihak ibu, dari Hala, dari Fatimah, maka Khadijah bertemu dengan Nabi di mana? Di Abdi Manaf. Siapa masih ingat nasab Nabi SAW? Muhammad
bin Abdul Karim. Abdul Karim. Sudah salah sih. Kalau salah di keempat boleh lah. Masa salah pertama ini kebangetan. Muhammad bin siapa? Abdullah. Terus bin Abdul Muttalib. Terus Terus dari Abdul Muttalib siapa? Bin Hashim. Habis bin Hashim, bin Abdi Manaf. Setelah Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, dan seterusnya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab. Jadi dari jalur ibu ketemunya di Abdi Manaf. Dari jalur ayah bertemunya di Qusay. Dan tidak ada satupun istri-istri Nabi yang memiliki nasab seperti ini. Tidak ada. Kecuali nanti Ummu Habibah. Ini dekat. Beliau adalah bangsawan besar. Beliau adalah keluarga besar Nabi kita SAW. Dan ayah beliau Khuwailid terkenal sebagai seorang laki-laki yang sangat cerdas, kaya, terhormat, berakhlak mulia, jujur, dan terpercaya. Bapaknya adalah tokoh Khuwailid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebelum menikah dengan Nabi kita SAW, sejarah mencatat bahwa Khadijah pernah menikah berapa kali? 2 kali. Dengan Abu Halah. Dan dari Abu Halah beliau dikaruniai berapa anak? 2 anak. Siapa saja? Hindun dan siapa? Ya, dan Halah lah. Kan namanya Abu Halah. Ya, nama anaknya Halah. Masa nama anaknya Joko atau Asep? Ya, namanya Abu Asep. Aduh, gimana sih? Hindun dan Halah. Kan namanya anak Abu Halah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pernikahan itu berakhir karena suaminya meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia, Abu Halah meninggal. Dan Hindun dan Halah adalah 2 anak laki-laki. Hindun dan Halah 2 anak laki-laki. Terus setelah itu suaminya meninggal dunia. Lalu Khadijah menikah dengan Atiq Al-Makhzumi. Dan dari Atiq Al-Makhzumi, beliau mendapatkan seorang anak. Berapa anak? 1. Nama anaknya Hindun lagi. Tapi ini perempuan. Jadi beliau punya 2 Hindun. 1 Hindun laki-laki dan yang kedua Hindun perempuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian para ulama mengatakan Hindun adalah kerabat Khadijah yang dimaksudkan oleh Aisyah. Ketika Aisyah menceritakan Nabi kalau menyembelih maka motong-motong dagingnya, lalu beliau bagi-bagikan kepada famili Khadijah. Nah, yang dimaksud Aisyah kata sebagian para ulama itu Hindun, Halah. Hindun dan Halah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kedua suaminya meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang sangat banyak, maka Khadijah menjadi seorang wanita yang bisa dikatakan terkaya di kota Mekah. Dan beliau menjalankan usaha dagangnya. Dan nama beliau di dunia perdagangan itu sangat diperhitungkan. Sangat diperhitungkan.
banyak sekali kafilah dagang besar itu mengambil barang dagangan Khadijah dengan jumlah yang sangat banyak. Dan beliau pun juga demikian. Beliau memperkerjakan laki-laki untuk menjual barang dagangannya khususnya ke Syam. Itu yang dilakukan oleh Khadijah. Dan beliau memiliki usaha yang sangat maju. Tiba suatu ketika beliau ingin kembali mempekerjakan laki-laki untuk membawa kafilah dagangnya menuju Syam. Karena mereka berangkat menuju Syam berapa kali dalam setahun? 1 kali. Di musim apa? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Li'ila fi Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Kebiasaan mereka adalah melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Musim dingin kemana? Musim dingin kemana? Siapa yang sudah baca tafsir Ibnu Katsir? Musim dingin kemana? Ke Yaman. Adapun musim panas ke Syam. Jadi kalau musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Itu kebiasaan mereka. Dan itu bisa kita lihat di tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kafilah dagang Khadijah mau pergi kemana? Ke Syam. Berarti di musim apa? Di musim panas. Maka beliau mencari seseorang yang dapat diutus ke Syam untuk mengawal dan memimpin rombongan tersebut. Dan pada saat itu masyarakat Mekah sedang ramai membicarakan seorang sosok muda. Nama ini sedang naik daun di kota Mekah. Karena akhlaknya, kejujurannya, integritasnya, dan kinerjanya yang begitu luar biasa. Muhammad bin Abdullah. Itulah nama dari pemuda tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Muhammad tumbuh dan dikenal sebagai anak muda yang bisa menjaga kejujuran, profesional dalam bekerja, integritasnya tidak diragukan. Di tengah-tengah rekan-rekan muda dia yang terbiasa hidup foya-foya dan tidak bisa diberikan tanggung jawab. Maka Khadijah berpikir, bagaimana jika Muhammad saja yang saya utus? Karena Muhammad adalah sosok yang jujur, dan kejujuran itu sangat penting dalam dunia perdagangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat Khadijah berbicara langsung dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, kita sedang berbicara sejarah. Dan dalam sejarah ada kaidah bahwa riwayat-riwayat tersebut tidak seketat ketika kita berbicara tentang akidah, tidak seketat ketika kita berbicara tentang fikih, tidak seketat ketika kita berbicara tentang hadis. Karena contoh seperti kasus ini itu tidak ada hukum yang berkaitan dengannya, maka tidak, ulama punya konsep khusus dalam masalah sejarah, itu hadis-hadisnya tidak diseleksi seketat jika berbicara tentang masalah syariat. Nah, dalam riwayat Khadijah bicara langsung dengan Nabi kita SAW. Dan Khadijah menangkap pesan bahwa Muhammad adalah pemuda yang cerdas, yang santun, yang pandai membawa diri. Muhammad begitu tenang ketika ia diam, dan begitu berpengaruh ketika dia berbicara. Dan penampilannya sangat elegan. Beliau menundukkan pandangan jika berbicara dengan seorang wanita. Dan Khadijah bukan orang sembarangan. Dia adalah wanita yang berpengalaman. Dia bisa membaca laki-laki.
Dan dia bisa menilai laki-laki. Karena dia sudah punya pengalaman menikah berapa kali? 2 kali. Dan beliau berdagang dan mempekerjakan laki-laki. Maka insting dia sebagai pedagang dan sebagai wanita memilih Muhammad untuk menjadi pimpinan rombongan menuju Syam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Khadijah menawarkan kontrak yang jauh lebih besar dibanding kontrak-kontrak sebelumnya. Dalam riwayat 2 kali lipat dari apa yang biasa diterima oleh orang lain dari kaummu. Jadi 2 kali lipat. Maka Nabi kita SAW menerima tawaran tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari yang dinanti pun tiba. Hari keberangkatan itu pun datang. Maka penduduk Mekah beserta paman-paman Nabi SAW berbondong-bondong mengantarkan kafilah menuju perbatasan kota. Dan kafilah pun bertolak menuju Syam. Dalam ekspedisi ini, Muhammad muda didampingi oleh orangnya Khadijah yang bernama Maisarah. Dan Maisarah adalah seorang laki-laki. Tidak seperti yang dipikirkan banyak orang, Maisarah itu perempuan. Enggak. Walaupun orang Sunda banyak yang namanya Maisarah ya. Maisarah laki-laki. Jadi Nabi Muhammad didampingi oleh Maisarah. Dan Khadijah memiliki pesan khusus kepada Maisarah. Jangan kamu membantah ucapan dan menentang kebijakan Muhammad. Pokoknya kamu diam. Dampingi, pelajari tentangnya. Apapun yang diminta Muhammad jangan dibantah. Jangan ditentang, jangan dilawan. Tunduk sama dia. Maka berangkatlah kafilah ke Syam. Dan perjalanan pada saat itu lancar, tidak ada catatan sejarah tentang kafilah ini. Dan begitu sampai di Syam, maka dengan izin Allah barang-barang itu laris manis terjual. Dan laba yang didapat benar-benar luar biasa. Dan yang menariknya hadirin, ketika kafilah akan pulang kembali ke kota Makkah, Nabi memberikan sebuah kebijakan. Beliau belanja barang lagi di Syam. Belanja barang lagi. Mereka beli, lalu mereka kemas, mereka packing, dan mereka bawa lagi ke Mekah dan dijual kembali di kota Mekah. Jadi bawa barang dari Mekah, jual di Syam. Begitu sampai Syam mau pulang, ide Nabi adalah belanja lagi, biar kita punya untung ganda. Akhirnya belanja barang lagi, barang-barang khas Syam yang mungkin nggak ada di Mekah atau yang harganya cukup mahal di Mekah, yang harus impor dari Syam, belanja lalu dijual lagi di kota Makkah. Dan untung 2 kali lipat. Padahal dalam sebagian riwayat MOU-nya nggak harus sampai di sana. Pokoknya yang penting kawal sampai Syam, jual, selesai. Tapi Nabi tidak. Ketika melihat peluang bisnis yang menguntungkan Khadijah, maka beliau borong barang-barang tersebut, lalu beliau jual lagi di Makkah. Lihat bagaimana Nabi SAW. Padahal itu kan semakin ribet, harus belanja lagi, harus hunting di pasar lagi. Terus lebih enak mana? Jalan bawa barang atau jalan tanpa barang? Jalan tanpa barang. Harusnya kan tinggal pulang aja lebih cepat. Tapi mau gak mau ini bawa barang lagi. Tapi untung berlipat-lipat ganda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kafilah kembali ke kota Mekah, maka singkat cerita Nabi kita atau Muhammad muda melaporkan seluruh yang beliau alami ke Khadijah. Beliau sampaikan bagaimana perjalanan, lalu keuntungan, lalu barang-barang yang bisa dibeli, lalu dijual kembali ke Mekah. Itu dilaporkan dengan jujur, dengan transparan, dengan penuh keterbukaan kepada Khadijah
binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Lalu tidak cukup sampai di sana. Maisarah pun memberikan pengalamannya kepada Khadijah, menceritakan testimoni selama perjalanan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca buku-buku sejarah, itu banyak riwayat ada awan menaungi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Tapi intinya Maisarah dibuat terkagum-kagum dengan akhlak Nabi, perangai Nabi, kejujuran Nabi, dan beberapa kejadian yang tidak biasa, walaupun banyak riwayat yang menunjukkan ketidakvalitannya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai saat itu tanpa disadari Khadijah timbullah perasaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah berminat untuk menjalin hubungan lebih daripada teman dagang. Beliau sangat kagum dengan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan Muhammad. Beliau mengagumi akhlak beliau, kecerdasan beliau, tutur kata beliau, integritas beliau, amanat beliau, dan dalam riwayat fisik beliau, dan status beliau sebagai bangsawan, namun bisa tawadhu di hadapan masyarakatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perasaan itu tumbuh di dalam hati Khadijah. Dan sampai pada sebuah titik Khadijah ingin menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau memiliki kendala. Beliau harus berhadapan dengan budaya pada saat itu. Karena budaya Arab pada saat itu wanita pasif. Ia ditunggu diramah. Ia ditunggu untuk dilamar oleh orang. Sedangkan Muhammad tidak ada tanda-tanda sama sekali untuk melamar Khadijah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau yakin inilah laki-laki yang cocok untuk saya. Dan selama itu Khadijah nolak-nolakin laki-laki. Betapa banyak bangsawan melamar beliau, tapi beliau membuat mereka pulang dengan tangan hampa. Betapa banyak orang kaya yang maju ke hadapan beliau, namun pulang dengan kecewa. Khadijah tidak merespon. Namun ini berbeda dengan Muhammad. Beliau yang tertarik. Beliau yang ingin menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad, dan riwayat ini secara ilmu hadis, standar ilmu hadis lemah. Tapi banyak sekali para ulama sirah menjelaskan bahwa begini prosesnya. Beliau meminta bantuan kepada salah satu kerabat Nabi yang bernama Nafisah. Nafisah binti Umayyah. Nafisah menceritakan, kanat Khadijah imratan hazimah jalda syarifah. Khadijah adalah seorang wanita yang tegas, yang tegar dan mulia. Ma'ama aradallahu biha minal karama wal khair wa hiya yawma idin awsatu Quraisyin nasaba. Jadi di samping Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kemuliaan, dia kebaikan, pada hari itu kata Nafisah, beliaulah wanita dengan nasab terbaik di suku Quraisy. Wa 'adhamuhum syarafa, dan wanita yang paling mulia di tengah-tengah Quraisy. Wa aktsaruhum mala, dan wanita yang paling kaya di tengah-tengah Quraisy. Wa kullu qaumiha kana harisun 'ala nikahiha law qadara 'ala dzalik, law qadara 'ala dzalik. Dan setiap laki-laki di Mekah itu ingin menjadi suaminya kalau Khadijah berminat dengan mereka. Jadi sampai-sampai Nafisah mengatakan semua laki-laki
Mau yang single, mau yang duda, atau mau yang dibuat poligami, semua ingin Khadijah. Karena dia yang paling mulia, dia cantik jelita. Dan kita tahu bersama, gelarnya Khadijah apa? At-Tahirah, wanita suci. Masya Allah. At-Tahirah, itu gelar Khadijah pada masa jahiliyah. At-Tahirah, wanita suci. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita simak penjelasan Nafisah dalam riwayat ini. Qattalabuha wa batalu lahal amwal. Mereka bukan hanya datang dengan tangan kosong. Mereka meminta, mereka memohon Khadijah berkenan menjadi istri mereka. Dan mereka tidak sungkan-sungkan mengirim hadiah ke Khadijah, mengirim barang ke Khadijah, mengirim uang ke Khadijah agar Khadijah tertarik. Tapi Khadijah tidak pernah memberikan respon. Beliau dingin di hadapan mereka. Jadi kasih barang, dia orang paling kaya di sana. Begitu. Jadi beliau nggak tertarik. Dan beliau tidak bisa dibeli dengan harta. Dan kata Nafisah, ternyata beliau jatuh hati dengan Muhammad. Tapi sekali lagi beliau berhadapan dengan budaya yang sangat berpegang teguh bahwa laki-laki yang maju bukan wanita yang jemput bola. Tapi itulah cerdasnya Khadijah. Disitulah peran pengalamannya Khadijah. Fa'arsalatni dasisan. Aku diutus sebagai delegasi oleh Khadijah. Khadijah bicara kepadaku, saya jatuh hati dengan Muhammad, saya ingin menikah dengan dia. Saya sudah melihat bagaimana kinerjanya, bagaimana orangnya, bagaimana integritasnya, bagaimana dia sangat profesional, bagaimana kejujurannya. Saya jatuh hati dengan dia. Bisa nggak kamu bantu saya bicara dengan Muhammad? Karena nggak mungkin saya bicara langsung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu, maka kata Nafisah, saya bisa atur. Lalu Nafisah mendatangi Muhammad seperti seorang senior mendatangi juniornya. Dalam riwayat sebagai seorang ibu mendatangi anaknya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ma yamna'uka an tatazawwaja. Apa yang membuat engkau belum menikah? Kau kan sudah 25 tahun. Apa yang membuat engkau belum menikah? Usia 25 tahun. Pola pikir matang, kecerdasan emosional tinggi, fisik proporsional, wajah ganteng, tampan. Engkau adalah tokoh muda terbaik di kota Mekah. Seluruh wanita ingin menjadi istrimu. Kau belum nikah. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, ma biyadi ma atazawwaju bih. Saya tidak punya modal untuk menikah. Saya tidak punya biaya. Untuk melamar anak gadis seseorang itu membutuhkan harta yang sangat banyak. Saya tidak punya. Mau sih mau, tapi saya tidak punya. Qultu, lihat perkataan Nafisah. Fa in kafaitu dzalika wa da'autu ilal jamal wal mal wal syaraf wal kafa'a ala tujib. Gimana kalau masalahmu saya beresi? Saya yang tanggung semua. Jadi biaya akad nikah, biaya resepsi, mahar saya yang tanggung. Saya yang tanggung. Lalu saya tawarkan kepada engkau wanita yang sangat cantik, yang kaya, yang mulia, yang status sosialnya sama denganmu. Kira-kira mau enggak? Kalau antum ditawarin gitu mau enggak? Enggak ya? Masya Allah, luar biasa. Ya enggak mungkin lah Pak Ustadz, jadi saya enggak mau mikirin ke sana. Dalam riwayat yang lain, Nafisah mengatakan, saya akan cover semua.
Tapi orang sepertimu harus dapat yang benar-benar istimewa. Dan setelah saya pikirkan, rasanya tidak ada yang lebih istimewa dari Khadijah. Tidak ada yang lebih istimewa dari Khadijah. Dia cantik, dia kaya, dia terhormat, dia baik, dia tahirah. Bagaimana dengan dia saja? Lalu kata Nabi, wa kaifa li bidzalik? Bagaimana mungkin? Dia orang kaya, saya nggak bisa. Lalu kata Nafisa, alayya, serahkan semua kepada diriku. Pokoknya kamu terima beres aja deh. Antum kalau nyari comblang, cari yang kayak begini. Ya. Bener. Lihat, elegan banget loh. Dia nggak datang culuk-culuk, Muhammad, aneh datang dari Khadijah nih. Dia suka sama kamu, nggak bilang gitu. Itu nggak berkelas. Nggak berkelas, itu bikin malu Khadijah. Nafisa nggak bilang begitu. Nafisa pancing dulu. Nafisa pancing. Kok nggak dikasih? Pengen sih, tapi nggak ada uang. Gimana kalau saya cover semua? Tapi tunggu. Jangan nikah sembarangan. Orang seperti engkau ini nggak pantas nikah dengan sembarangan wanita. Saya pikir-pikir dulu ya. Kayaknya yang paling pantas buat kamu tuh Khadijah. Gimana menurut kamu? Emang bisa? Urusan saya itu. Wah, itu loh. Itu. Udah dicatat belum ibu-ibu? Oh iya. Ya kan ya bisa kan, nanti kita bahas masalah ini. Kita bahas khusus masalah ini. Jadi kan kalau bicara langsung saya dari ukhti fulana, dia tergila-gila dengan antum, mau taruh di mana tuh muka kan gitu. Tapi kalau gini kan dibalik jadi kondisi. Dibalik. Padahal Khadijah yang maju duluan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa ana af'al. Kata Nabi SAW, kalau engkau bisa atur, saya akan maju. Fadhahabat fa akhbaratha fa arsalat ilaihi an'ti li sa'ati kadza wa kadza wa arsalat ila ammiha Ammar bin Asad liyuzawwijaha. Lalu Nafisah kembali ke Khadijah dengan memberikan kabar gembira bahwa misi berhasil. Muhammad mau. Nah, tapi yang menariknya di riwayat yang lain, ada riwayat dalam sejarah itu Khadijah itu sempat bicara langsung. Jadi Khadijah sampaikan keinginannya kepada Nabi SAW. Jadi jadi ketika beliau mengutus Nafisa, beliau ingin main aman. Jadi beliau safety player. Jadi begitu saya bilang semua sudah terkendali. Jadi nggak akan ditolak, aman. Jadi ketika Khadijah bilang saya mau menikah dengan kau karena nasabmu, karena keindahan akhlakmu dan seterusnya, maka Nabi karena sudah diatur oleh protokoler tadi oleh Nafisa, selesai semuanya. Akhirnya mereka sepakat untuk menikah di sebuah hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan, bersama paman-pamannya, bersama keluarga besarnya. Mereka datang untuk melamar Khadijah, untuk menikahi Khadijah. Dan Khadijah pada saat itu akan dinikahkan oleh pamannya Ammar bin Asad. Ammar bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Perlu kita ketahui, ada sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa ketika Khadijah jatuh hati dengan Muhammad dan semua sudah diatur, Khadijah menyampaikan hal ini kepada ayahnya, Khuwailid.
Ternyata ayahnya tidak setuju. Dan singkat cerita, akhirnya ayahnya dibuat mabok. Pas lagi mabok ditanya lagi, setuju nggak Pak? Setuju. Dan riwayat ini tidak benar. Riwayat ini tidak benar. Sebagaimana dijelaskan Ahmad Syakir, Syarnaud, dan yang lain. Tidak benar. Dan semakin yang membuktikan tidak benar, bahwa ayah Khadijah itu telah meninggal ketika pernikahan itu terjadi. Maka yang menikahkan adalah pamannya. Itu yang paling rajih. Jadi paman yang menikahkan. Datanglah rombongan ke lokasi akad nikah. Sebelum akad nikah terjadi, dalam riwayat Ibnu Hisham, Abu Thalib maju ke depan untuk berkhutbah. Dan khutbahnya menarik. Mari kita simak. Dan kita camkan baik-baik, Nabi akan menikahi wanita terkaya di Mekah. Di tengah-tengah orang Quraisy, yang paling terhormat nasabnya. Walaupun janda, tapi beliau sangat cantik jelita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka sebelum menikah, Abu Thalib berkhutbah. Mari kita simak khutbahnya. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail wa ja'ala lana baladan haraman wa baitan mahjuja. Ini khutbah luar biasa dan menunjukkan kecerdasan Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan, segala puji bagi Allah. Kok Allah disebut Pak Ustadz? Ini kasusnya masa jahiliyah atau sudah Islam? Masa jahiliyah. Tapi perlu kita camkan bahwa orang-orang jahiliyah mengenal Allah apa tidak? Mengenal Allah, mereka meyakini tauhid rububiyah. Jadi ini salah satu contohnya. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita anak keturunan Nabi Ibrahim dari jalan Ismail. Apa maksudnya? Kenapa Abu Thalib menggunakan muqaddimah seperti ini? Harusnya kan bisa alhamdulillah atas segala nikmat dari Allah, kan gitu ya. Tapi Abu Thalib langsung menggunakan bahasa yang sangat mengkerucut. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita semua yang hadir di sini keturunan Nabi Ibrahim atau keturunan Nabi Ibrahim dari jalan Ismail. Apa maknanya? Dijelaskan oleh para ulama, ini untuk mengangkat derajat keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keponakannya akan masuk ke sebuah keluarga besar, keluarga yang sangat kaya raya, keluarga yang sangat terhormat, keluarga yang sangat diagungkan pada saat itu. Maka Abu Thalib ingin menjelaskan, kita bukan orang sembarangan juga. Kita bukan pengemis, kita bukan orang kecil. Saya dan keluarga saya bersama keluarga Anda sama. Kita sama-sama keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail. Kita ketemu di Qusay, jangan lupa itu. Walaupun keponakan saya nggak punya harta sebanyak keponakan Anda, kan mungkin Khadijah sudah terima orang Khadijah yang jatuh cinta kan begitu, tapi belum tentu paman-pamannya bisa terima, betul tidak? Belum tentu keluarga besarnya bisa terima. Karena dari segi harta dan kehormatan, dari segi harta Khadijah lebih tinggi. Dan bisa jadi orang berpikir, ini Muhammad ngincar hartanya nih. Nah, Abu Thalib yang menjelaskan, kita sama. Anda keturunan Ibrahim, kita keturunan Ibrahim. Dari jalur Ismail, dari jalur Ismail. Luar biasa mukaddimahnya.
Ja'ala lana baladan haraman wa baitan mahjuja. Dan Allah menjadikan kita sebagai penjaga atau sebagai penduduk tanah suci dan orang-orang yang menjaga Ka'bah dan Baitul Haram. Ingat tuh, cucu saya ini atau keponakan saya ini cucu Abdul Muttalib. Dan dia adalah keturunan Bani Hashim. Dan kita sama-sama penduduk kota Mekah, tanah haram. Dan kita mengontrol Baitullah. Wa ja'alana al-hukama 'alan nas. Dan Allah menjadikan kita semua di sini sebagai pemutus-pemutus kebijakan jika ada manusia yang bersengketa. Anda mulia, kita juga mulia. Lalu beliau mengatakan, "Tsumma inna Muhammadan bin Abdullah man la yuzan bihi fatan min Quraisyin illa rujiha alaihi birran wa fadla wa karama wa aqla." Dan adapun keponakanku ini, dia bernama Muhammad bin Abdullah. Silakan bandingkan dia dengan seluruh anak muda di Mekah. Maka dialah yang terbaik, yang termulia, yang teristimewa, dan yang tercerdas. Oh, Masya Allah. Wa in kana fil mali qal, walaupun dia gak punya duit, gitu loh. Ya kan? Walaupun maksudnya uangnya sedikit. Wa in kana fil mali qal, walaupun hartanya sedikit. Tapi Anda boleh adu lah keponakan saya ini. Mau diadu sama siapa? Saya jamin dia lebih cerdas, lebih mulia, lebih berakhlak, lebih tinggi, dan segala. Kita akui ponakan kita uangnya tidak banyak. Fa innal mal dhalla zail. Tapi juga harta itu kan semu dan akan hilang. Wa ariyatun mustarji'ah, dan akan hancur semua dan rentan diambil oleh orang. Jadi sekali lagi Abu Thalib ingin menjelaskan, keponakanku adalah pemuda yang mulia, pemuda yang dewasa, pemuda yang berakhlak, pemuda yang jujur, pemuda yang matang, pemuda yang bertanggung jawab. Walaupun dia tidak punya uang. Tapi kalaulah keponakanku kaya raya, apa sih artinya uang? Gitu loh. Apa sih artinya uang? Uang kan semu. Uang tuh fana. Uang tuh bisa hilang. Uang bisa bangkrut. Jadi Abu Thalib luar biasa. Jadi dia katakan, keponakannya itu gak punya uang banyak, tapi diangkat lagi keponakannya. Kalaupun dia punya uang banyak, punya uang tuh gak perlu dibanggain. Dan gak ada hal yang bisa dibanggakan dengan itu. Orang itu dibanggakan karena akhlaknya, karena kematangannya, karena kecerdasannya, karena ilmunya. Karena harta itu hilang. Jadi kalaupun keponakanku kaya raya, gak ada keistimewaannya. Walahu fi Khadijah binti Khuwailid raghba. Allahu akbar. Dan Abu Thalib mengatakan, dan keponakanku ini yang gak ada duanya, yang paling utama, yang paling mulia, yang walaupun gak punya uang banyak, tapi kalaupun dia kaya gak ada gunanya juga, karena dia sudah sangat mulia dengan kedudukannya, dengan kemuliaannya, dengan jati dirinya dan karakternya. Dia ingin menikah dengan Khadijah. Dia ingin menikah dengan Khadijah. Oh, luar biasa. Saya ingin bertanya, yang pengen nikah duluan siapa? Nabi atau Khadijah? Khadijah. Tapi ketika khutbah itu tidak disebutkan. Abu Thalib mengatakan dia ingin menikah dengan Khadijah. Walaha fihi mithlu dzalik, dan Khadijah juga ingin menikah dengan dia. Abu Thalib tidak mengatakan, dan keponakan saya itu dikejar-kejar keponakan kamu loh. Ingat enggak bilang gitu. Kenapa? Karena Abu Thalib ingin menjaga kehormatan Khadijah. Walaupun sekali lagi tindakan Khadijah tidak keliru, tidak salah, dan merupakan kemuliaan, tapi menurut sebagian mata manusia itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Masa wanita yang mengajukan diri, masa wanita yang jemput bola,
Masa wanita yang ngejar-ngejar dalam tanda kutip untuk menjaga pandangan-pandangan miring masyarakat yang gak paham, maka nama keponakannya dulu yang disebutkan oleh Abu Thalib. Nama keponakannya dulu yang disebutkan oleh Abu Thalib. Ponakanku ingin menikah dengan keponakan Anda, ingin menikah dengan Khadijah, dan Khadijah juga mau, langsung diputus. Jadi jadi luar biasa. Jadi yang disebutkan pertama adalah Nabi Muhammad, dan yang kedua Khadijah juga mau. Dengan cara seperti ini Abu Thalib menjaga kehormatan Khadijah. Tapi Abu Thalib tidak memberikan kesempatan Ammar untuk berbicara, sehingga seolah-olah kita ngarep gitu loh. Kita yang ngejar-ngejar, enggak juga. Jadi langsung satu paket. Keponakanku ingin menikah dengan Khadijah, dan Khadijah juga suka dengan keponakanku. Jadi enggak perlu ditanya lagi, gimana Khadijah, suka enggak? Enggak, enak aja. Kita mulia kok. Dan dia ngejar-ngejar, begitu. Enggak bisa, kita jaga kehormatannya, tapi begini caranya. Iya kan? Kan kalau misalnya sebagaimana ritual kita lah, kan ditanya dulu. Bahkan pas di akad nikah masih ditanya juga, gimana mau nikah enggak? Yuk. Aku suka dengan Khadijah, dan Khadijah juga suka dengan dia. Jadi Anda gak punya opsi lain. Udah nikahin aja deh, kan begitu ya. Anda gak punya opsi lain. Dua-duanya udah suka sama suka. Hebat ya, luar biasa. Ini komunikator ulung Abu Thalib. Lalu beliau tutup, wa ma ahbabtum minas sadaq fa alayya. Dan berapapun mahar yang Anda minta, sebutkan sekarang dan saya langsung bayar. Udah, jangan bawa-bawa duit deh di sini. Saya nggak mau acara ini bicara uang. Ponakanku memang tidak kaya, tapi kita anti bicara uang di sini. Anda sebut saja, sebut. Kalau kita kan nego, ya nggak mampu nih, boleh kurang nggak? Saya 50% aja ya, nggak mau Abu Thalib. Sebut, saya bayar. Sehingga Anda nggak bisa menjelek-jelekkan keponakan saya. Kita keluarga besar. Anda sebut aja. Ini nggak nego, sebut. Kita yang bayar. Nggak usah 50-50, 70-30. Nggak, sebut, saya yang bayar. Maka Ammar bin Asad langsung menikahkan Khadijah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadilah pernikahan akbar tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehidupan setelah menikah, maka kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Loh. Udah jam 11, saya mau pulang. Enggak cukup waktunya. Tapi ada satu masalah yang ingin kita bicarakan. Berapa umur Khadijah ketika beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa umur Khadijah? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau yang antum tahu berapa umur Khadijah? Terjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan 25. Ada yang menyatakan 28. Ada yang menyatakan 40. Dan yang paling terkenal di tengah-tengah umat Islam adalah berapa tahun? 40. Perlu antum, karena ini penting, ini ada kaitannya nanti dengan pelajaran kita. Perlu kita ketahui, banyak para ulama mengatakan tidak ada hadis yang valid tentang masalah ini. Tidak ada hadis yang valid. Contoh misalnya usia 40 tahun. Usia 40 tahun itu dari riwayat Ibnu Sa'ad. Dan dalam riwayat ini ada perawi yang
ditinggalkan Al-Waqidi. Berarti 40 tahun hadisnya lemah, tidak valid. Adapun 28 tahun adalah riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Ishaq. Dan kita tahu reputasi Ibnu Ishaq dalam masalah sejarah. Makanya sebagian ulama mengatakan 40 tahun. Kenapa? Karena ini pilihan Ibnu Ishaq. Tapi riwayatnya pun juga tidak valid. Wallahu ta'ala bisawab. Dengan keterbatasan ilmu saya, mungkin perlu diteliti lagi. Atau sebelum saya jelaskan, sebanyak para ulama mengatakan 28 tahun. Kenapa? Karena itu pilihan Ibnu Ishaq. Dan yang kedua, Khadijah punya anak berapa? 6. Kalau menikah usia 40 tahun, di berapa tahun lahirannya? Tapi kalau 28 tahun cocok. 28 tahun cocok. Inilah argumentasi yang cukup kuat bagi mazhab 28 tahun. Betul enggak? Kalau antum ditanya berapa tahun kira-kira? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan keterbatasan ilmu saya lebih menguatkan usia 40 tahun. Walaupun perlu dicek lagi ya. Kenapa? Bukan dari riwayat, tapi justru dari hadis Aisyah, riwayat Imam Muslim. Ketika Halah binti Khuwailid, saudara Aisyah radhiyallahu taala anha, datang ke beliau, datang ke Nabi dan memanggil Nabi persis dengan Khadijah memanggil Nabi. Itu Nabi lagi santai-santai, begitu Halah panggil, Nabi langsung ingat Khadijah. Tapi Nabi tahu ini bukan Khadijah, ini Halah. Lalu Nabi katakan, Halah. Halah datang, sambut gitu loh. Itu pas di rumah Aisyah gitu. Gimana beliau nggak cemburu? Ya Allah, Khadijah lagi. Jadi cara manggilnya Halah itu persis dengan cara manggilnya Khadijah. Begitu Nabi senang, Aisyah cemburu dan mengatakan, "Matadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisy." Rasulullah, wahai Rasulullah, yang engkau ingat-ingat terus itu hanyalah seorang wanita tua dari nenek-nenek orang Quraisy. Jadi yang engkau ingat-ingat terus itu kan nenek-nenek. Dan dia sudah meninggal. Waqad abdalakallahu khairan min. Dan Allah telah gantikan dia dengan yang lebih baik dari dia. Maksudnya siapa? Aku gitu. Aku kan lebih muda. Aku kan lebih muda. Aisyah cemburu gitu lah. Udah dilupain aja. Itu kan nenek-nenek. Ini seger kan begitu. Ini kan ya, Aisyah kan muda banget. Kenapa yang diingat nenek-nenek lagi. Udah lagi juga nenek-nenek. Ajuz. Nah, banyak para ulama mengatakan ini isyarat bahwa usia pernikahan Nabi dengan Khadijah di usia 40 tahun. Karena sekali lagi, coba ya, kalau usia 28 tahun, 28 tahun nenek-nenek bukan? Hah? Ibu-ibu 28 tahun udah jadi nenek-nenek? Belum ya. Salah. Kalau ibu-ibu gak bakal ngaku. Bapak-bapak 28 tahun udah jadi nenek-nenek? Belum. Semua sepakat, ijma sepakat belum. Saya ingin tanya, usia pernikahan Nabi dan Khadijah berapa tahun? 25 tahun. 28 tambah 25 berapa? Kurang lebih 53. 52, 53. Sebagian ulama mengatakan Khadijah meninggal 52. 53 lah. 53 udah jadi nenek-nenek belum? Nah ini tanya ibu-ibu. 53 udah jadi nenek-nenek? Hah? Kok bangga sih? Bedakan nenek-nenek sama nenek ya. Ajus itu nenek-nenek atau wanita tua. Kalau nenek jaddah. Beda enggak? Hah? Ibu-ibu bisa bedakan enggak nenek-nenek sama nenek?
Pertanyaan saya, sudah jadi nenek-nenek belum? Oh belum. 53 belum. Walaupun sudah punya cucu 2, kan gitu ya. Sudah punya cucu 1. Tapi ibu-ibu mau dikata nenek-nenek? Enggak mau. Enggak mau. Dan memang belum, 53 kan masih seger. Masih cantik-cantik wanita 53 itu, iya. Dan belum pantas jadi nenek-nenek. Tapi kalau jadi nenek, sudah. Jadi oma sudah. Dan ingat, ajuz, wanita tua, bukan jaddah. Jaddah itu nenek. Kalau ajuz, itu wanita tua atau bahasa kita nenek-nenek gitu loh. Jadi belum, 53 belum jadi nenek-nenek. Sedangkan, kalau Khadijah menikah di usia 40 tahun. 25 tahun setelah itu berapa usianya? 65. 65 udah jadi nenek-nenek. Ayo ibu harus ngaku. Dan jadi nenek-nenek. Sudah, 65 sudah. Nenek-nenek udah. Dan Aisyah mengatakan nenek-nenek. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi gak membantah. Itu takrir. Jadi kata para ulama, ini takrir. Kalau itu, artinya kalau itu serangan karena cemburu saja, Nabi akan mengatakan Khadijah belum nenek-nenek wahai Aisyah. Tapi Nabi mendiamkan. Dia memang sudah nenek-nenek. Tapi aku sayang sama dia, tapi cantik, tapi dan seterusnya. Jadi itu takrir. Jadi walau ta'ala bisawab, rasanya yang lebih kuat adalah usia 40 tahun. 40 tahun. Jadi justru pendalilannya dari hadis Muslim. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tema kita pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi kisah berikutnya akan kita bahas pada sesi bulan depan. Namun sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita akan bahas hikmah yang bisa kita petik. Karena sirah Nabi adalah pelajaran kehidupan. Sirah Nabi adalah pelajaran kehidupan yang sayang untuk kita lewatkan. Pelajaran yang pertama, catat baik-baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bahas seluruh pelajaran, tapi pelajaran-pelajaran yang penting saja, yang saya anggap penting dengan keterbatasan ilmu saya. Pelajaran pertama dari hadis ini adalah, atau dari kisah ini adalah, parameter mencari pasangan adalah ada berapa? Ada berapa? Hah? Yang paling prinsip. Hah? Ulama fikih menjelaskan, antum atau ibu-ibu atau rekan-rekan sekalian yang mau nikah, mencari pasangan itu yang penting dua. Faktor lain itu bisa menyusul, bisa dikesampingkan, tapi dua ini nggak bisa. Dan inilah yang dijadikan standar oleh Khadijah dan dijadikan standar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Agama. Yang pertama agama. Dari sisi wanita, Nabi bersabda kepada pihak wanita, "Man ja'akum idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika ada laki-laki yang mendatangi kalian, melamar anak gadis kalian, dan kalian senang dengan agama dan akhlaknya, jadi hablum minallahnya bagus, akhlaknya, hablum minannasnya bagus, fazawwijuh, nikahkan. Wa illa, kalau anda tidak nikahkan, takun fitnah, maka akan terjadi fitnah. Fasadun arid.
atau kerusakan. Artinya, ketika Anda tolak, lalu Anda nikahkan anak perempuan Anda dengan orang yang gak bagus agamanya, maka akan terjadi fitnah di dalam rumah tangganya. Itu salah satu makna. Jadi kalau kita tidak nikahkan dengan yang baik agamanya, lalu kita cari karena parameter harta, parameter jabatan, maka siap-siap saja rumah tangga itu fitnah. Itu ke pihak wanita. Ke pihak laki-laki Nabi mengatakan tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama apa? Li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua? Wali nasabiha, karena garis keturunannya. Yang ketiga? Wali maliha, karena hartanya. Yang keempat? Walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Maka pilihlah yang agamanya bagus, maka Anda akan beruntung. Agama. Jadi akhlaknya, kebaikannya. Ustaz, ini kan menikah belum di masa Islam, terus gimana kita ambil? Betul, tetapi parameter kebaikanlah yang menjadi fokus mereka berdua. Coba lihat Khadijah. Khadijah tidak mempedulikan sekaya apa calon suaminya. Ketika dia dilamar oleh para bangsawan, para orang kaya, para pejabat, dia tidak mau. Tapi dia jatuh hati ke seorang anak muda yang range waktunya, umurnya sangat jauh karena kesolehannya. Dan dia tidak peduli anak muda ini tidak sekaya yang lain. Lihat itu yang dijadikan fokus oleh Khadijah. Adapun Nabi SAW, dia tidak peduli mendapatkan janda. Padahal pemuda seperti itu akan berpikir berkali-kali untuk mendapatkan janda. Tapi Nabi nggak peduli. Beliau nggak peduli, beliau dapat janda. 2 kali menikah lagi, 3 orang anak, bayangkan. Antum siap nggak nikah janda 3 orang anak? Siap. 4 orang anak? Siap juga. Masya Allah, bagus. Jadi 3 orang anak berat loh. Tapi Nabi memfokuskan dan melihat kesolehannya Khadijah, kebaikannya, akhlaknya, ketulusannya. Itu faktor yang kedua. Apa faktor kedua parameter mencari pasangan? Apa faktor kedua? Yang pertama tadi apa? Agama dan kesolehan. Faktor yang kedua? Bukan. Kita suka personalitinya. Fisiknya kita suka. Komunikasinya. Serak. Kalau bahasa anak muda Bandung sekarang tuh chemistry-nya dapat gitu loh. Iya. Chemistry-nya dapat. Pokoknya ini cocok banget ya sama. Itu pilih. Ini bukan saya yang bicara. Ini kesimpulan para ulama fikih. Karena kan nggak ada orang perfect gitu loh. Ya kalau bisa ada 4-4-nya bagus lah. Kan begitu ya, cantik ya, kaya, ya anak pejabat, udah gitu tunggal, bapaknya sudah pasang ring gitu loh, subhanallah. Gak ada gitu loh. Mau cari muluk-muluk, pokoknya saya mau nyari yang seperti foto model gitu, susah gitu. Tapi banyak di Bandung, Pak Ustadz, banyak. Tapi pertanyaan, mau gak sama Anda, kan begitu. Jadi mendingan realistis saja. Susah, nyari idealis susah. Pegang 2. Agamanya bagus. Dan yang kedua, kita suka dengan personalitinya. Secara personal, bukan hanya fisik ya. Jadi fisiknya, terus gayanya, cara dia bicara, sudut pandangnya, terus hal-hal yang bersifat personal. Hal-hal yang bersifat personal. Dalilnya apa? Kata para ulama, disyariatkannya nazar. Disyariatkannya nazar. Dibolehkan melihat. Itu dalil. Bahkan nazar ditekankan sekali oleh Islam. Itu menunjukkan personality itu pengaruh. Kalau 2 ini antum dapatkan, maka antum bahagia dalam rumah tangga. Kalau enggak bisa.
Dan di antara dalilnya Thabit bin Qais itu dicerai oleh siapa? Oleh istrinya. Kenapa? Karena gak suka secara personality, gak suka secara pribadi. Tapi istrinya mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat cacat dalam dalam agama suamiku dan akhlaknya. Thabit ini jempol. Gimana gak jempol hadirin? Thabit dijamin masuk surga. Antum bisa cek tafsir surat Al-Hujurat ayat 2. Thabit dijamin masuk surga. Bayangkan ibu-ibu, saya ingin tanya kepada ibu-ibu. Ada yang suaminya sudah dijamin masuk surga, Bu? Loh, gak ada. Gak ada. Ini wanita, suaminya jamin masuk surga, tapi minta cerai. Apa alasannya? Walakinni akhaful kufra ba'dal iman. Aku khawatir kufur setelah beriman. Apa maksud kufur di sini? Kufur nikmat. Saya enggak cinta sama dia Rasulullah. Itu masalahnya. Saya enggak cinta. Saya khawatir kalau hubungan ini kita lanjutkan tanpa rasa cinta, saya lepas kontrol. Kebaikan suami saya balas dengan air tuba. Itu yang saya takutkan. Suami saya ini baik banget, enggak ada cacat sudah. Tapi saya enggak suka. Dan dalam riwayat ketidaksukaannya karena masalah fisik. Simpel aja deh. Coba ya antum renungkan. Kita disunahkan atau Nabi berkali-kali mensyariatkan nadhar. Nadhar artinya apa? Nadhar artinya apa? Melihat. Saya ingin tanya, kapan Nabi bersabda dengan sabda yang mengarahkan setiap kita untuk nadhar? Di masa siapa? Siapa yang ada pada saat itu? Sahabat. Kalau ketakwaan, kesolehan cukup, buat apa ada nadhar? Orang yang nikah sahabat sama sahabiat, Anda meragukan sholat malamnya sahabat? Anda meragukan keikhlasan sahabiat? Tidak. Ini yang nikah sahabat dan sahabiat itu masih nadhar. Itu menunjukkan bahwa ketaatan, kesolehan tidak cukup dalam berumah tangga. Tidak cukup, bukan berarti nggak perlu. Jangan salah paham. Ini faktor pertama, tapi jangan hanya sama ini saja. Yang menikah sahabat dan sahabiat disuruh nadhar, disuruh lihat. Ini menunjukkan masalah fisik itu penting, masalah kecocokan itu penting, masalah keselarasan itu penting, masalah kepribadian itu penting. Dan inilah kekeliruan banyak orang, khususnya aktivis dakwah, khususnya orang-orang yang sudah ngaji, yang tidak terlalu memperdulikan. Yang penting penampilannya sudah sunnah, yang penting hafalannya banyak. Saya pernah ada seorang akhwat datang lalu mengatakan, Ustaz, saya alhamdulillah mau nikah. Terus saya tanya, alhamdulillah selamat ya, alhamdulillah. Anti sudah melihat calon anti? Saya belum melihat Ustaz. Kok berani? Kok anti bisa berani? Saya yakin aja Pak Ustaz. Yang penting kan hafalannya 30 juz. Masya Allah. Saya bilang, anti ini mau cari suami, bukan mau cari imam masjid. Iya kan? Kalau mau cari imam masjid yang penting hafalan. Tapi ini mau cari suami. Ya lihat dong. Emangnya orang sahabat aja suruh lihat. Gimana? Ini istrinya Thabit bin Qais, suaminya dijamin surga, udah bukan hafalan lagi surga. Gak cinta. Kalau anti atau saudari langsung pokoknya nikah, gak bisa. Kalau dua ini dipegang, kalau suami dan istri saleh dan mereka cocok, mereka suka sama suka, mereka nyambung, kalau komunikasi enak, mereka saling melengkapi, maka kendala materi gak ada masalah, kendala status gak ada masalah. Semua kendala tidak ada masalah. Pegang dua ini. Ini adalah kata kunci dalam dunia fikih dalam mencari pasangan. Allah Ta'ala bismillah. Kita lanjutkan. Dan itu yang didapatkan Nabi dan Khadijah. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita memutuskan untuk menikah atau menikahkan anak kita, maka kita diperbolehkan melakukan fit and proper test. Lihat Khadijah. Khadijah menjadikan safarnya Nabi dalam membawa kafilah dagangnya sebagai
penilaian bahwa pemuda ini pantas menjadi pendamping saya. Dan Nabi SAW melihat bagaimana cara Khadijah menyikapi beliau sebagai orang yang diberikan tanggung jawab, tidak merendahkan, tidak nginjek-nginjek dan seterusnya. Maka mereka putuskan. Jadi dengan proses loh. Bukan main asal ketemu lalu tentukan tanggal, lusa nikah, tidak. Cek. Ini penting hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan lihat cerdasnya Khadijah. Lihat, Khadijah suruh yang menjadikan penilaian ketika safar. Ketika safar. Lalu yang kedua, safarnya bukan untuk jalan-jalan, untuk dagang, masalah duit. Ya tidak. Terus yang ketiga, dia kirim intelnya, Maisarah. Dan yang keempat, dia melarang Maisarah untuk buka mulut. Pokoknya tujuan Anda lihat. Karena dia ingin benar-benar menilai Muhammad. Dia nggak mau kalau Muhammad bagus itu karena masukan dari Maisarah. Karena Maisarah kan pengalaman. Maisarah, tugas Anda diam, lihat. Tenang, jangan emosi. Sabar, ini biasa. Ibu-ibu, ya Allah, ibu-ibu nih. Iya kan? Maisarah suruh diam, nggak disuruh komentar. Beda kan? Sebagian orang, kalau Muhammad salah-salah, tolong kasih masukan. Enggak, Khadijah nggak bilang gitu. Diam. Tugas Anda lihat. Jangan bantah. Lakukan aja apa yang kata Muhammad. Karena ternyata ada skenario di balik itu. Khadijah ingin tahu Muhammad ini benar nggak sih? Tapi kalau Maisarah kasih masukan, bias. Bagus-bagus ternyata itu idenya Maisarah. Jadi Muhammad dikasih kebebasan untuk berekspresi dengan harapan semuanya terungkap. Karena bayangkan safar, orang nggak bisa sandiwara ketika safar. Kata Umar apa? Orang itu dinilai dengan 3. Yang pertama, tinggal satu atap. Yang kedua, safar. Yang ketiga, uang. Itu nilai orang tuh begitu. Dan duanya diamalkan oleh Khadijah. 2. Dan bahkan satu atap juga, karena kan Maisarah mendampingi Muhammad. Ya kalau sekarang satu hotel, satu kamar dengan Muhammad, jadi kelihatan gimana dia olehnya, membantunya, itu kelihatan semua. Itu hebatnya Khadijah. Cerdasnya beliau. Ini menunjukkan beliau adalah sosok yang pengalaman, bukan orang polos yang nggak ngerti apa-apa. Makanya inilah rahasianya kenapa Maisarah disuruh diam, nggak disuruh kasih masukan, karena dia ingin menilai Nabi Muhammad SAW. Dan inilah penjelasan dari para ulama tentang masalah ini. Oleh karena itu Imam Ahmad dalam fatwanya menyatakan, apabila Anda ingin menikah dengan mantan pelacur, maka jangan langsung nikah. Mantan ya udah taubat, mantan. Tapi apa? Tapi fit and proper test dulu. Caranya gimana? Ajak dia zina. Nanti dia marah beneran Pak Ustaz. Dia pikir saya laki-laki hidung belang. Jangan Anda coba minta tolong ke teman Anda yang gak kenal sama sekali dengan dia. Rayu, ajak ketemuan di hotel. Rayu dia, ajak dia zina. Kalau dia mau berarti bohong-bohongan taubatnya. Tapi kalau dia tolak, ittaqillah, kamu salah alamat, tolong jaga omongan ya, dia marah. Lalu teman kita laporan, saya dilabrak sama dia. Itu bagus, kan begitu. Itu sampai seperti itu loh para ulama. Penting loh. Jadi saya katakan, dan ini bukan saya katakan, ulama yang mengatakan, bahwa kalau ta'aruf kita benar, kita gak butuh pacaran. Karena seluruh tujuan pacaran itu ada di ta'aruf. Tapi dengan tempo yang singkat, dengan cara yang elegan, yang cantik, dan tidak menimbulkan fitnah. Asal ta'arufnya benar. Yang jadi masalah ta'arufnya berantakan, dan mayoritas orang gak ngerti ta'aruf yang benar. Jadi kalau ta'aruf kita gak butuh pacaran, karena semua telah dijelaskan oleh Islam dalam fikihnya. Dan salah satunya adalah fit and proper test. Ini yang perlu kita camkan. Makanya kan yang boleh, wanita boleh menikahkan dirinya enggak? Enggak boleh. Yang boleh siapa? Bapak. Untuk apa? Ya untuk dicek dulu. Karena kan ini anak Anda lagi mabuk. Mabuk apa? Asmara. Anda jangan serahkan kepada anak perempuan Anda begitu aja. Cek dulu nih siapa nih orang, gitu loh. Pastikan apa yang disampaikan benar. Cek dulu.
Dan cara Khadijah bisa dicoba. Kasih uang, sengaja dan seterusnya. Dia lihat, benar nggak nih orang? Jadi ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir, kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh menghinakan diri di hadapan ahli dunia. Lihat, orang jahili aja ngerti masalah ini. Abu Thalib tidak mau ngemis-ngemis di hadapan keluarga besar Khadijah. Makanya dia angkat keponakannya. Oleh karena itu, apalagi kita sudah belajar agama, tidak boleh menghinakan diri di hadapan ahli dunia. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulullah dan orang-orang beriman. Yang mulia itu orang-orang beriman, bukan orang-orang ahli dunia. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat, kata Nabi. Bagaimana mungkin kita menghinakan diri di hadapan ahli terlaknat? Gak mungkin lah. Tapi bukan berarti kita meremehkan orang, bukan berarti kita jelek-jelekan orang, tidak. Tapi ingat, kita harus tampil elegan dan tetap tawadhu. Abu Thalib tidak mau ngemis-ngemis, ngarep-ngarep, enggak. Semua pidatonya luar biasa dan sangat elegan. Sebuah permainan yang amat cantik. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah diantara pelajaran yang bisa kita petik. Semoga bermanfaat. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakallahu khair atas pemberitahuannya. Pertanyaan pertama, apa motivasi Muhammad menikah Khadijah? Apa karena harta atau cinta? Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama saya sarankan, kalau kita bertanya seperti ini, jangan langsung bicara Muhammad dan Khadijah. Katakan apa motivasi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu salah satu cara. Kecuali kalau alur pertanyaannya itu atau alur pembicaraannya kita sedang mengkisahkan Nabi kita sebelum diutus sebagai seorang Rasul. Kita bisa katakan Muhammad muda dan seterusnya. Yang kedua jelas karena dua hal tadi, kesolehan Khadijah dan cinta dan suka. Memang suka. Makanya kan ketika disampaikan oleh siapa? Oleh Nafisah, Nabi mau. Kalau nyari yang kaya, ngapain cari yang 40 tahun? Emangnya wanita 20 tahun, 17 tahun gak ada yang kaya? Banyak. Tapi bukan itu yang beliau cari. Bukan seperti itu. Ustaz, bolehkah kita bersemangat perbaiki diri agar bisa seperti Khadijah dengan alasan agar suami kita tidak ta'addud? Masya Allah. Iya ya, Masya Allah. Terima kasih jazakallahu khairan. Saran saya, minta yang terbaik kepada Allah. Karena kita tidak tahu yang terbaik untuk diri kita, suami kita dan anak-anak kita. Bisa jadi di sebuah rumah tangga yang terbaik itu poligami, tapi bisa jadi keluarga lain yang terbaik itu monogami. Minta yang terbaik. Al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Jadi minta yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Dan tetap semangat untuk memperbaiki diri seperti Khadijah. Bagaimana pendapat Ustaz jika manusia yang secara personalitinya mungkin kurang tapi dari segi agama baik? Apakah keharmonisan rumah tangga akan didapat? Bukankah Allah lah yang menimbulkan rasa cinta kepada hambanya? Ya, terima kasih jazakallahu khair. Betul, Allah yang menumbuhkan rasa cinta kepada hambanya. Tapi perlu kita ingat, rasa cinta itu diberikan jika kita menjalankan prosedur Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu prosedur Allah adalah pilihlah pasangan yang agamanya dan kesolehannya bagus, serta kita suka dengan personalitinya. Karena Islam itu adalah agama yang selaras dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam kondisi fitrah. Apa maksud fitrah dalam hadis ini? Di antaranya Islam. Dan fitrah laki-laki suka dengan wanita secara personality, dan wanita suka dengan laki-laki secara personality. Itu nggak bisa dibantah. Dan terbukti. Coba bayangkan, Thabit bin Qais itu nggak bisa
bertahan dengan istrinya. Ini sahabat dan sahabiat. Dan perlu kita camkan, Nabi bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh, mohon maaf. Nabi bersabda, an-nasu ka ibili mi'ah. Manusia itu seperti 100 ibil, 100 unta. Apa mana manusia seperti 100 unta? Nyari yang cocok itu susah banget. Nyari yang cocok itu susah. Jadi beda dengan kuda. Kalau antum punya kuda, antum punya 2 kuda, antum latih, dia bisa menjadi tunggangan yang nyaman. Tapi onta tidak, cocok-cocokan. Begitu juga dengan manusia. Perlu kita camkan, tidak setiap orang soleh jika disatukan dengan orang soleh nyambung. Tidak setiap orang soleh jika disatukan dengan orang soleh kompak. Betul apa tidak? Iya itu. Dan kita pengalaman, kita punya teman yang satu baik banget, yang satu baik. Pas kita pertemukan nggak cocok. Dia ngomongnya kemana, ini ngomongnya ke utara, nggak cocok. Dan begitu juga dengan suami istri, susah. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan agama. Kalau hanya mengandalkan agama, maka sahabat yang mau nikah kan tinggal merem aja. Orang depannya sahabiat semua. Ada yang meragukan kualitas agama sahabiat? Nggak ada. Sahabiat kalau mau nikah kan tinggal merem aja, lempar aja handuk gitu. Siapa yang dapat itu saya mau nikah sama dia. Misalnya demikian. Orang soleh semua kok, ini generasi terbaik. Tapi ketika adanya melihat, mempertimbangkan lain dan lain, itu menunjukkan bahwa ini tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi, Allah menyembuhkan rasa cinta. Tapi perlu ingat, cinta itu tidak mudah diatur, tidak mudah dikendalikan. Makanya Nabi mengatakan ruziktu hubbaha. Aku dianugerahkan oleh Allah untuk mencintai Khadijah. Dianugerahkan Allah, Nabi mengatakan dianugerahkan. Pertanyaannya, apakah Anda diberikan cinta kepada Allah? Ini kan tanda tanya besar. Maka kalau kita ingin benar-benar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, ikutilah tuntunan Nabi SAW. Mahar yang Nabi berikan berupa apa Ustaz? Jazakallah. Dalam sebuah riwayat 20 unta. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan ingin bertanya, di antara semua istri Nabi, mengapa yang paling terkenal Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan Khadijah? Lebih sering disebut Aisyah dari Khadijah. Kenapa Ustaz? Afwan Ustaz, jazakallahu khair. Saya nggak tahu ya. Karena kalau bagi saya sama-sama terkenal sih. Iya kan? Terkenal kan relatif. Iya. Khadijah sering disebutkan nggak? Sering banget. Tapi kalau maksudnya dalam hadis, betul. Karena sekali lagi Khadijah hidup di fase Mekah, di mana materi dakwah Nabi adalah tauhid, tauhid, tauhid dan tauhid. Adapun masalah syariat dan hukum itu di fase mana? Madinah. Atau diawali ketika Isra dan Mi'raj, salat 5 waktu. Dan pada saat itulah fasenya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah menyambung lisan Nabi SAW. Itu alasannya. Adapun kalau misalnya sering kita dengar dari keterkenalan, Khadijah terkenal sekali, sangat amat terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sulitnya jodoh disebabkan oleh banyaknya dosa-dosa kita? Ya. Wa ma asabakum bi musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Dan apapun yang menimpa kalian itu disebabkan dosa-dosa kalian. Jadi bukan merendahkan, enggak. Ya, saya banyak dosa, Bapak-bapak banyak dosa, Ibu banyak dosa, dan semua yang kita kendala yang kita hadapi itu karena dosa-dosa kita. Ana pernah mau menikahi gadis seorang PNS dan keluarganya juga semua PNS. Tapi Ana ditolak karena hanya karyawan pabrik dengan gaji pas-pasan. Apakah tolak ukur mampu untuk menikah? Bagaimana dengan saran Nabi kepada wanita agar tidak menikah dengan Muawiyah karena miskin? Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu yang perlu kita evaluasi, bagaimana sikap kita. Terkadang yang membuat orang merendahkan kita karena sikap kita sendiri yang cenderung minder, yang cenderung gak pede, yang cenderung sudah kalah sebelum berperang. Lihat, tapi kan dibanding kekayaan Khadijah gak ada apa-apanya, tapi lihat diplomasinya Abu Thalib. Orang gak bisa rendahkan, ini bukan orang sembarangan. Jadi yang pertama, sudah seperti apa diplomasi yang kita lakukan dan pendekatan kepada orang tuanya. Kita harus pede, kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara seperti itu. Jadi kalau kita minder dengan status kita, orang akan remehkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wallahu ta'ala bisawab, terjadi khilaf apa arti mampu. Apa arti mampu di dalam hadis Nabi SAW. Dan saya secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat para ulama bahwa mampu di sini adalah mampu berhubungan dan siap secara psikis dan mental, bukan secara materi. Wallahu ta'ala, kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau yang menikah itu miskin, Allah akan cukupkan dengan karunia-Nya. Allah cukupkan. Ini janji Allah. An-Nur 32. Lalu Nabi mengatakan, salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 kelompok yang Allah pastikan, Allah jamin, Allah akan tolong mereka. Allah akan tolong mereka, Allah akan bantu mereka. Salah satunya siapa? An-naki yuridul afaf. Seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan. Allah pasti tolong, pasti. Terus yang ketiga, Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi intinya bukan kaya atau tidak, bukan miskin atau enggak mampu bayar kontrakan. Yang jadi masalah, niat Anda ikhlas apa tidak? Karena yang Allah akan bantu orang yang menikah dan niatnya ikhlas menjaga kehormatan. Dan yang kedua, Anda bertakwa apa tidak? Yang jadi masalah kita malas kerja atau enggak total. Dan ini kita alami. Teman kuliah saya dulu, teman kuliah itu nikah, biayanya, antum nikah biayanya berapa? Di Bandung berapa sih biaya nikah? Hah? Di Bandung nikah tuh berapa? Totalnya semuanya, dari akad, resepsi, gedung, terus catering, terus dressnya dan lain sebagainya berapa? Hah? 1 miliar? Ya jangan begitu juga sih Pak. Ini masih banyak yang belum nikah Pak. Kalau antum bilang 1 miliar, semua putus asa di sini. 1 miliar bisa, tapi yang normal aja lah. Berapa? Ya 100 jutaan lah ya. 100 juta masih bisa. Teman saya dulu nikah, total semuanya 3,5 juta. Ngutang. Ya Allah, tega banget kan ya. Udah cuma 3,5, gak punya duit, ngutang. Dia ngutang, saya tahu dia ngutang. Jadi gak mampu untuk bayar 3,5 juta tuh gak mampu. Tapi lancar-lancar aja tuh. Karena dia mau berusaha. Utangnya kebayar, lalu dia bisa ngontrak rumah, lalu setelah itu bisa beli motor. Motornya cash ya, bukan kredit, cash. Jadi gak pakai riba, gak pakai leasing. Terus juga seterusnya. Dan dia buktikan kebenaran An-Nur ayat 32. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan kita akan memasuki rumah tangga Nabi SAW dengan Khadijah di pertemuan yang akan datang, dan kita akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana beliau di rumah bersama Nabi SAW dan apa keutamanya dan apa pelajaran penting yang bisa kita dapatkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.